You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Ya Tuhan, berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan ibadah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari datang dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, menyambut kebenaran firman-Nya. Tema yang diberikan kepada kita adalah tentang kenyamanan yang mematikan. Jika kita melihat di dalam situasi kehidupan kita, ada begitu banyak hal yang mungkin membawa kenyamanan bagi kita. Tetapi pertanyaannya, apakah hal-hal tersebut kita waspadai? Karena ada kenyamanan-kenyamanan yang bisa mencelakakan kita. Contohnya, tidur. Wah, tentu tidur itu nyaman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan mungkin jadi pertanyaan bagi kita, pernahkah kita tertidur di dalam ibadah? Wah, ini seringkali memang menjadi pergumulan bagi beberapa orang yang datang beribadah, apalagi kalau ikut ibadah umum pagi hari. Mungkin itu akan menjadi sulit untuk beberapa orang yang terbiasa di pagi hari itu mungkin menikmati hal yang lain, masih dengan guling dan kasur. Nah, ini kemudian menjadi hal yang perlu kita waspadai juga, karena tentunya ada faktor-faktor yang membuat kita mudah sekali tertidur. Apalagi ruangan yang nyaman, dengan pendingin ruangan, itu mungkin sekali membuai kita sehingga kita tertidur. Namun ada satu kisah di dalam Alkitab tentang seorang yang tertidur ketika sedang ada ibadah. Bahkan sedang khotbah atau sedang terjadi percakapan, dia tertidur dan jatuh dari jendela dan mati. Nah, tentu itu sebuah hal yang mengerikan. Sama-sama kita akan melihat kisah ini dan nanti kita akan coba refleksikan juga di dalam pengalaman dan pergumulan kita sebagai jemaat Tuhan masa kini. Mari sama-sama kita belajar dari kisah Eutikus yang ada di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kita akan membaca Kisah Rasul 20 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di dalam cerita ini bisa kita sama-sama coba lihat kembali di dalam konteksnya. Pada waktu itu Paulus sedang berada di Troas. 1 minggu dia ada di sana dan dia menguatkan jemaat sebelum dia melanjutkan perjalanan misinya. Nah, apa yang menarik yang kita perhatikan di dalam bagian ini, yang dituliskan di ayat yang ke-7, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Kemungkinan besar ini terjadi sejak sore atau malam hari, dan Paulus berbicara kepada mereka sampai tengah malam. Dan di situasi inilah kita kemudian bertemu dengan apa yang diceritakan oleh penulis Kisah Rasul, yaitu Dr. Lukas, tentang seorang muda bernama Eutikus di ayat yang ke-9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Eutikus ini adalah seorang muda. Istilah orang muda yang digunakan di sini itu biasa dikenakan kepada orang-orang atau yang anak-anak yang berusia antara 10 sampai 17 tahun. Jadi dia masih muda. Hal lain yang menarik tentang nama Eutikus sendiri, di dalam bahasa Yunani namanya berarti beruntung, lucky. Dan memang cerita ini kalau kita melihat dia beruntung ya, karena Tuhan menghidupkan dia kembali setelah terjatuh dari lantai 3. Tetapi nama Eutikus juga menurut para penafsir adalah nama yang biasa untuk para budak pada waktu itu. Sehingga kemungkinan besar Eutikus adalah seorang budak. Nah, apa yang terjadi pada Eutikus? Mungkin kalau kita baca ceritanya Bapak Ibu Saudara, kita melihat, wah dia sih ngantuk. Tapi coba, kalau kita lihat hidup kita lihat diri kita, pernahkah juga kita ngantuk di dalam ibadah? Apa yang mungkin membuat kita ngantuk? Saya pikir juga kita harus waspada dengan hal-hal yang membuat kita mudah mengantuk. Para penafsir Alkitab mencoba merekonstruksi mengapa seorang Eutikus yang masih muda bisa mengantuk begitu rupa sampai bahkan jatuh dan meninggal dunia. Nah, jika kita memperhatikan ada beberapa bagian yang diberitakan atau dibagikan di dalam bagian ini. Seorang penafsir mencoba merekonstruksi dari namanya. Kemungkinan karena dia adalah budak, Eutikus ini nampaknya sudah bekerja dari pagi sampai sore. Syukur-syukur malamnya dia masih ikut kebaktian. Jadi sebenarnya itu satu poin yang menarik. Tetapi hal yang lain, perhatikan di ayat yang ke-8. Mungkin kita kalau membaca sekilas, nampaknya tidak ada hal menarik di situ. Tetapi pada waktu itu tidak kebetulan pastinya Dr. Lukas mencatat apa yang menjadi suasana ruangan itu. Perhatikan ayat 8. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Tentu ini bukan lampu listrik seperti yang kita nikmati sekarang. Tetapi menurut penafsir yang mencoba merekonstruksi situasi banyak lampu, maka lampu itu tentunya pada waktu itu adalah seperti semacam obor yang dinyalakan. Dan bayangkan dalam ruangan itu nampaknya banyak jemaat yang juga berkumpul ingin mendengarkan Paulus. Lalu kemudian banyak obor atau lampu itu yang menyala, dan tentunya ruangan itu dengan orang yang banyak, dengan obor yang bernyala, maka akan sulit sebenarnya untuk menikmati oksigen yang segar. Eutikus memilih duduk di jendela, dan kemungkinan juga itu menolong dia menikmati udara yang segar dari luar ruangan. Tetapi situasi itu ternyata tidak mudah. Jadi bayangkan,
Eutikusnya mungkin sudah bekerja cukup melelahkan dari pagi hingga sore. Suasana ruangannya juga secara biologis, kalau oksigen kurang, orang cenderung cepat mengantuk. Ditambah lagi, dituliskan di dalam bagian ini, karena Paulus amat lama berbicara. Jadi memang ini semua faktor mendukung, Bapak Ibu sekalian ya. Tentu kita sulit sekali mencari siapa yang salah. Ini masalah pembicaranya kelamaan. Ini masalah Eutikusnya kecapean. Ini masalah siapa yang salah. Sehingga bukan itu fokus kita. Tetapi kalau kita perhatikan, akhirnya Eutikus sebenarnya berjuang. Perhatikan istilah yang digunakan. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Berarti mungkin sebelumnya dia sudah berjuang menahan, sehingga akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Jadi ini sebuah situasi yang tentunya mengagetkan untuk orang-orang yang ada dalam ruangan. Ketika mungkin mendengar atau ada yang melihat Eutikus jatuh dari tingkat ketiga pada masa itu, ya paling tidak seorang penafsir berkata itu pasti lebih dari 6 meter dan akhirnya mati. Apa yang terjadi kalau kita perhatikan? Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Dan Paulus menghentikan khotbahnya ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, saya pikir di dalam iman Paulus yakin, jangan ribut sebab ia masih hidup. Ini sebuah mujizat kebangkitan yang terjadi melalui kehadiran Paulus. Perhatikan kemudian ayat 11. Nah, bagi saya ini cukup menarik. Setelah kembali di ruang atas, jadi Paulus ternyata naik lagi. Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan ia masih lama lagi ia berbicara. Karena besoknya dia harus pergi ya. Sampai fajar menyingsing kemudian ia berangkat. Jadi kalau kita perhatikan, menarik sekali untuk melihat bagaimana Paulus begitu merindukan menyampaikan banyak hal kepada jemaat. Dan dia memakai waktu itu. Tentunya peristiwa bangkitnya kembali Eutikus itu membuat sukacita yang besar. Sehingga dikatakan mereka kemudian memecah-mecahkan roti lalu makan. Dan perhatikan ayat 12. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup. Jadi ini orang mudanya nggak mati ya. Orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah ini bagi saya cukup menarik untuk kita coba refleksikan. Secara khusus dari pengalaman Eutikus. Tentunya sebagai seorang tokoh yang tidak banyak diceritakan di bagian lain atau tidak ada diceritakan di bagian lain kecuali di dalam Kisah Rasul 20, maka pengalaman Eutikus ini juga semacam peringatan bagi kita untuk kita waspadai, tentunya bagi kehidupan masing-masing kita. Apakah hal-hal yang mungkin mengalihkan fokus kita ketika kita sedang beribadah? Kita mungkin tidak mencari siapa yang salah dari situasi Eutikus, tetapi kisah ini memberikan peringatan kepada kita bahwa ada hal-hal yang di dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita beribadah, mungkin sekali mengalihkan fokus kita dan kemudian membuat kita menjadi orang yang terlena dengan hal tersebut. Secara khusus bagi kita yang ada di dalam masa-masa ibadah secara online, penting untuk kita tanyakan, hal-hal apakah yang membuat kita teralihkan ketika kita beribadah? Adakah hal-hal yang bisa kita usahakan supaya kita bisa menikmati sebuah ibadah yang di dalamnya kita secara fokus
bisa datang kepada Allah, menikmati kehadiran Allah di dalam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi yang ada di sekitar kita tidak semuanya bisa kita kontrol. Misalnya kondisi tertentu yang terjadi di sekitar kita, seperti yang dialami mungkin oleh Eutikus waktu itu, suasana ruangan yang mungkin tidak senyaman yang diharapkan karena banyak orang yang datang, suasana lampu yang dinyalakan sehingga tidak bisa juga mengontrol oksigen yang di dalamnya. Saya yakin bahwa pastinya tidak hanya Eutikus yang ngantuk, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau kita lihat memang Paulus berbicaranya cukup lama dan sampai tengah malam. Itu bukannya waktu untuk tidur. Sehingga situasi itu seringkali memang tidak bisa kita kontrol. Tetapi kita bisa mengontrol diri kita. Dan saya pikir ini juga yang perlu sama-sama kita upayakan di dalam kita merefleksikan kisah ini bagi hidup kita di masa kini. Apakah ada hal-hal yang ketika tidak kita atasi, tidak kita kontrol, tidak kita disiplinkan diri kita, itu menjadi hal-hal yang mungkin mengalihkan kita untuk menikmati ibadah secara penuh, secara fokus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai contoh, di tengah-tengah situasi online ini kadang-kadang kita merasa ibadah itu gampang sekali ya. Tinggal buka HP, nyalakan, saya sudah beribadah. Tetapi ketika kita beribadah, apakah kita mungkin masih mengantuk? Bisa jadi. Kenapa? Karena tadi malam mungkin kita nonton ya, entah kita nonton olahraga, nonton drama Korea, nonton hal-hal lain yang rasanya di masa-masa pandemi ini, karena gerejanya juga masih online, rasanya waktu mau ke gereja nggak usah persiapan yang cukup lama. Biasanya kalau onsite kita mesti bangun lebih pagi, kita harus mandi, sehingga waktu kita datang ke gereja itu pun masih mungkin ngantuk, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam situasi yang online seperti ini kita harus waspada. Mungkin ketika kita langsung menyalakan device kita tanpa mandi pun bisa ibadah. Tapi jangan-jangan itu situasi yang membuat kita lebih mudah mengantuk. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian mengatakan, oh kalau saya mah tidak seperti itu. Saya tetap ibadah. Saya tetap melihat apa yang ada di layar. Tetapi jangan-jangan juga ketika kita beribadah, fokus kita teralihkan dengan pesan yang masuk ke WhatsApp kita. Kita teralihkan dengan status orang di IG. Sehingga tanpa sadar sambil beribadah, sambil membuka hal-hal yang lain. Dan ya, kita tahu dalam realitanya, kalau kita ikutin terus lama-lama makin jauh, malah ngecek status orang ketimbang kita fokus kepada ibadah. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi marilah sama-sama kita merefleksikan diri dari apa yang dialami oleh Eutikus. Dia berjuang menahan kantuknya tapi akhirnya tertidur juga. Kita bukan Eutikus, tetapi kita perlu bertanya hal-hal apa dalam diri kita yang mungkin membuat kita sulit untuk fokus, sulit untuk memberi yang terbaik di dalam ibadah. Seringkali ketika membaca kisah ini, beberapa orang berkata, itu sih orang muda, namanya juga anak-anak, sulit konsentrasi. Tetapi ini juga bagian yang perlu kita pikirkan sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, karena kita semua yang rindu datang beribadah kepada Allah, mari kita atasi berbagai tantangan yang kita alami. Apa yang jadi komitmen kita? Mari kita memberikan komitmen yang terbaik sehingga firman Tuhan hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi mari secara pribadi, setiap kita mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. Adakah hal-hal yang kita selama ini nikmati dan lakukan, tetapi ternyata kita tahu itu bisa mengalihkan kita dari fokus kepada Tuhan?
Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang berkata, baik, saya akan coba tidur lebih awal sebelum beribadah pada hari Minggu. Itu hal yang baik. Bapak Ibu yang paling tahu berapa jam tidur yang Bapak Ibu butuhkan. Mungkin ada yang berkata, saya akan komitmen mematikan notifikasi di HP, di laptop pada waktu beribadah hari Minggu. Mungkin juga ada yang berkata, saya akan mandi sebelum ibadah karena itu menolong saya fokus dan segar. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu perlu lakukan, tapi Bapak Ibu, Saudara, jemaat kekasih Tuhan yang tahu apa yang perlu kita lakukan. Sehingga firman Tuhan hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan, bukan hanya kita melihat, wah itu si Eutikus sih ya, ketiduran waktu ibadah. Tetapi kita pun juga bisa merefleksikan bagaimana kesempatan ibadah, kesempatan hidup yang Tuhan berikan, boleh kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya rindu kita semua boleh menjadi bukan hanya pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman, karena kita melakukannya di kehidupan keseharian kita. Eutikus tidak banyak dibahas di Alkitab, tetapi kisahnya nampaknya menjadi satu kisah yang penting untuk kita ingat, untuk kita refleksikan. Dan bukan mencari kesalahan Eutikusnya, tapi lihatlah bagaimana diri kita juga boleh merefleksikan bagaimana memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh diteguhkan juga dari situasi yang kami refleksikan dari tokoh Eutikus. Tidak banyak dibahas, tetapi ketika kami mencoba melihat, menggalinya, kami pun ditolong untuk merefleksikan kehidupan kami masing-masing di hadapan Tuhan. Kami sungguh berdoa, tolonglah kami Tuhan, baik kami yang muda, kami yang dewasa, yang tua sekalipun, semua kami, jemaat-Mu, untuk benar-benar fokus kepada Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami. Tolong langkah-langkah kecil tetapi penting yang kami ambil, kami komitmenkan untuk kami lakukan. Sehingga pada akhirnya, sekali lagi, kami bukan hanya jadi pendengar saja, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Dan kami menyerahkan diri kami memasuki minggu yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami rindu bersama-sama membuka firman-Mu ya Tuhan. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-Mu yang menerjemahkan, dan semua kami yang mendengar. Tolonglah kami agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi mampukan kami boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk kesempatan kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kenyamanan yang mengerikan atau mematikan menjadi tema kita pada hari ini. Apakah saudara pernah tertidur di dalam ibadah ketika sedang pendeta atau mungkin yang memimpin pujian sedang mengajak kita bernyanyi atau sedang mendengarkan khotbah? Biasanya kalau kita datang dengan pasangan kita, suami, istri, atau mungkin dengan anak-anak, mereka mungkin akan mencubit kita supaya, ayo bangun. Pada pagi hari ini, sama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan terkait juga dengan seorang yang ketiduran. Walaupun kali ini karena dia tertidur dan terjatuh, dia sampai meninggal dunia. Mari sama-sama kita membuka di dalam Kisah Rasul 20, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan ayat ini akan dibacakan di dalam terjemahan berbahasa Mandarin. Di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Paulus bertemu dengan jemaat di Troas. Satu minggu Paulus ada di Troas menjadi satu kesempatan untuk dia menguatkan jemaat. Dituliskan di dalam ayat yang ke-7, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Dan kemudian kalau kita melihat apa yang terjadi, disinilah kita bertemu dengan seorang yang dikenal dengan nama Eutikus, yang mungkin tidak ada bagian lain di Alkitab yang membahas tentang dia. Coba perhatikan ayat 9, dikatakan tentang Eutikus, dia adalah seorang yang muda. Di dalam beberapa tafsiran,
Ada yang memperkirakan usianya antara 10 sampai 17 tahun. Itu istilah orang muda yang digunakan di dalam bahasa Yunani di sini. Dituliskan bagaimana Eutikus ini digambarkan sebagai seorang yang ketiduran pada waktu Paulus sedang berkhotbah. Ketepatan, Eutikus ini duduknya di jendela pada waktu itu. Dan karena itu, dia jatuh dari jendela itu dan ruangan tempat mereka berkumpul ada di lantai 3. Jadi itu pasti lebih dari 6 meter dan dia jatuh dan mati. Mungkin kita akan berkata, kamu sih tidur, makanya sampai mengalami situasi yang tidak menyenangkan dan akhirnya mati. Mari kita coba rekonstruksi sejenak untuk melihat hal-hal apa yang sebenarnya juga membuat mungkin sekali atau wajar sekali bagi Eutikus untuk mengalami rasa ngantuk yang dalam. Kalau kita memperhatikan, nampaknya Paulus mulai berkhotbah dari malam hari dan itu sampai tengah malam. Kira-kira itu waktu yang diberikan. Dan kalau kita memperhatikan, beberapa penafsir mengatakan bahwa Eutikus itu adalah nama yang biasa pada budak. Jadi mungkin sekali Eutikus sebagai budak ini sudah kerja cukup keras dari pagi hingga sore, lalu malamnya ikut kebaktian, ikut ibadah. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, karena Paulus amat lama berbicara, karena besoknya Paulus harus berangkat, jadi banyak hal yang Paulus ingin sampaikan. Apa yang terjadi kalau kita perhatikan, nampaknya Paulus tidak hanya berkhotbah satu arah, tetapi istilah yang digunakan adalah dialog atau mungkin juga ada tanya jawab dengan jemaat yang hadir pada waktu itu. Dan nampaknya ruangan malam hari itu cukup padat sampai-sampai Eutikus ini memilih atau mungkin hanya kebagian di dekat jendela. Tentu tidak lazim juga untuk duduk di dekat jendela. Jadi kalau kita perhatikan, memang ini sebuah situasi yang tidak mudah, yang tidak nyaman kalau kita lihat dari kondisi yang ada atau yang dipilih oleh Eutikus pada waktu itu. Lalu ada ayat 8, dan saya pikir tidak kebetulan kalau kita memperhatikan para penafsir mencoba merekonstruksi ayat yang ke-8.
Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Ingat, ini bukan lampu listrik, tetapi kemungkinan dari obor-obor yang dinyalakan untuk di dalam ruangan. Ada penafsir yang mengatakan karena itulah, bayangkan sebuah ruangan yang penuh orang, tentunya dengan ada obor-obor lampu yang menyala, maka ruangan itu pasti cukup penuh dengan asap, sehingga oksigen kurang. Dan sebenarnya, Eutikus sudah coba nampaknya duduk di dekat jendela, mungkin di situ udara lebih baik untuk dia. Dan secara biologis, kalau oksigen berkurang, itu biasanya orang cepat ngantuk. Jadi coba bayangkan situasinya, kemungkinan Eutikus sudah cukup lelah bekerja dari pagi, lalu dilanjut lagi, situasi ruangan, ditambah lagi pengkhotbahnya yang cukup panjang dalam menyampaikan bagian firman ataupun dialog pada malam itu. Sulit bagi kita untuk menentukan ini salahnya siapa? Salah pengkhotbahnya kah? Salah Eutikusnya kah? Atau salah ruangannya? Kalau kita perhatikan, nampaknya Eutikus berjuang juga karena istilah yang digunakan, dia tidak dapat menahan kantuknya. Berarti dia sudah cukup menahan, tapi akhirnya tertidur juga. Akhirnya ditulis di ayat yang selanjutnya, akhirnya ia tertidur lelap. Dan apa yang terjadi? Dia jatuh dan mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi ini sesuatu yang tidak mudah. Dan termasuk juga bagi orang-orang lain yang saya pikir juga ada di dalam ruangan itu, bukan hanya bagi Eutikus. Saya lagi coba berpikir, apakah ada jemaat lain yang berkumpul juga yang ngantuk pada waktu itu selain Eutikus? Mungkin saja ada, tetapi mereka berusaha menahan kantuknya. Selanjutnya dari cerita ini kita melihat bagaimana Paulus menghentikan percakapan itu, lalu kemudian turun di ayat yang ke-10, turun ke bawah, merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Dan apa yang terjadi kemudian? Paulus dikatakan setelah itu kembali di ayat 11, kembali di ruang atas Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bayangkan setelah Paulus membangkitkan Eutikus,
Lalu dia kembali lagi dan mulai mengajar lagi sampai dikatakan fajar menyingsing. Dan ayat yang ke-12 dituliskan, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu, Eutikus itu, hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Kehadiran Paulus dan kuasa Allah yang bekerja membawa sukacita bagi jemaat yang berkumpul. Inilah situasi yang bisa kita bahas di dalam apa yang terjadi pada Eutikus. Mungkin yang perlu kita pikirkan dalam aplikasi bagi kita saat ini, bagaimana dengan kita yang mengikuti ibadah pada saat ini? Hal-hal apakah yang perlu kita waspadai supaya kita tidak tertidur di dalam ibadah? Tentu ada situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita yang mungkin membuat kita mengantuk. Jika merefleksikan kisah Eutikus ini, tentu kita tidak mencari apa yang salah karena sangat sulit menentukan apa yang sebenarnya menjadi permasalahan utama. Apalagi kalau itu hal-hal di luar kontrol kita, maksudnya di luar diri kita, tidak sanggup kita kontrol semuanya. Tetapi ada hal-hal yang secara pribadi harusnya bisa kita kontrol untuk menikmati ibadah lebih baik. Apalagi pada waktu online seperti ini, tantangannya tentunya semakin besar. Misalnya kalau kita harus ibadah jam 8 pagi, jam berapa kita tidur semalam? Itu bisa kita kontrol, itu bisa kita atur, itu ada di dalam disiplin kita. Sehingga ketika kita masuk di dalam ibadah, apakah kita benar-benar siap menikmati ibadah tersebut, berjumpa dengan Tuhan? Mungkin karena banyak yang merasa, ibadahnya online, ya nggak apa-apa, tidak mandi juga tidak apa-apa. Jadi, kemudian dengan situasi yang seperti itu bisa jadi waktu mengikuti ibadah online kita juga jadi tidak konsentrasi. Atau buat kita yang online saat ini, tantangannya seringkali begini. Kita ikut ibadah, tapi pada saat yang sama kita buka Facebook. Pada saat yang sama kita cek HP kita balas pesan di status di WhatsApp, dan itu mungkin mengganggu kita. Ada banyak hal di sekitar kita yang perlu kita sama-sama waspadai supaya kita tetap bisa menikmati ibadah dengan fokus kepada Tuhan.
Mungkin perjuangan kita berbeda dengan perjuangan Eutikus pada masa itu. Tetapi tujuannya sama, untuk bertahan dan boleh fokus kepada Allah, memberi yang terbaik di dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah. Jangan biarkan berbagai kenyamanan yang ada di sekitar kita mengganggu atau mengalihkan fokus kita dari fokus kepada Allah dalam ibadah kepadanya. Eutikus seorang tokoh yang jarang diangkat karena juga ceritanya singkat sekali di Alkitab. Tetapi kisah ini mengingatkan kita, bahkan membawa kita dalam refleksi bagaimana kita pun juga harusnya berjuang di dalam ibadah kepada Tuhan. Saya rindu kita sama-sama boleh meresponi di hadapan Tuhan dari apa yang kita pelajari hari ini. Mari kita mengambil langkah-langkah yang tepat, komitmen yang bisa kita lakukan supaya kita bisa beribadah lebih baik. Mungkin kita perlu tidur yang cukup sebelum ibadah. Mungkin kita perlu mandi dulu sehingga ibadah pun segar dan siap berjumpa dengan Tuhan. Mungkin kita perlu matikan notifikasi yang ada di HP kita supaya tidak mengganggu kita pada waktu kita datang beribadah. Mungkin kita perlu ikut bernyanyi pada waktu song leader mengajak kita menyanyi, sehingga kita tidak hanya nonton, tetapi kita juga ikut bernyanyi beribadah. Ini bukan untuk orang muda saja seperti Eutikus, tapi untuk semua kita, baik yang tua, yang menjadi teladan seharusnya, maupun yang muda, kita semua hari ini merefleksikan firman-Nya. Kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang berjuang menikmati indahnya ibadah dengan Tuhan. Kiranya kita bukan hanya jadi pendengar firman, tetapi boleh jadi pelaku firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk refleksi kami dari kehidupan Eutikus. Dan kami mengaku di hadapan-Mu bukan hanya masalahnya orang muda, tetapi masalah kami semua yang seringkali sulit fokus waktu beribadah. Mungkin kadang-kadang kami menyalahkan khotbahnya kepanjangan, lagunya kurang menarik, tetapi sebenarnya ada hal-hal dalam diri kami yang harusnya bisa kami kontrol.
Karena itu Tuhan, tolonglah kami, agar sekali lagi kami bukan hanya jadi pendengar firman, tapi mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami sekali lagi bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Pak, makasih. Sorry kadang kepanjangan.